Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Hendra Bakti hadir kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan kali ini perbincangan yang tentu saja menarik dan sayang jika Anda lewatkan. Makassar, salah satu kota besar yang ada di kawasan timur Indonesia. Pembangunan di Makassar juga seringkali kita lihat semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, apakah pembangunan infrastruktur yang ada di kota Makassar ini sejalan dengan ruang terbuka hijau yang terus diperbanyak di kota Makassar? Lalu bagaimana penataan ruang terbuka hijau di kota Makassar ini, apakah sudah maksimal? Ini yang akan kita bahas dalam Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Telah hadir di studio Kompas TV Makassar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Aryati Puspasari Abadi. Selamat pagi, apa kabar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Sama-sama. Jadi sekarang ini Ibu juga sebagai pelaksana tugas di Dinas Dukcapil. Dukcapil ya, yang sebelumnya definitif di sana? Iya, betul. Wow, baik. Nampaknya ada penyesuaian nih tugas Anda. Mudah-mudahan semakin baik di Dinas Lingkungan Hidup. Amin, ya. insya Allah. Baik. Ya. Kemudian selanjutnya ada dari pihak Dewan, ada Bapak Muhlis Misbah yang merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat, bagaimana kabar Pak? Siap. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih, semoga tugas-tugasnya bisa terlaksana dengan baik di DPRD Kota Makassar ya. Nah, di Kota Makassar ini Ibu Puspa, saya panggil, mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Sebenarnya jika dibandingkan keseluruhan letak wilayah Kota Makassar dengan luas wilayahnya yang begitu besar begitu, berapa persen sebenarnya ruang terbuka hijau yang sudah ada di Kota Makassar? Iya, terima kasih Pak Hendra. Jadi kita tahu bahwa luasan Kota Makassar itu kurang lebih 175,77 km². Nah, dari data terakhir yang kami terima itu ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh Kota Makassar itu masih di bawah 10%. Tepatnya kurang lebih 8%. Artinya dari 175,77 km² itu baru 8% kurang lebih yang menyediakan ruang terbuka hijau. Otomatis ini menjadi pekerjaan berat buat kita semua, bukan hanya menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah Kota Makassar, tetapi semua elemen masyarakat termasuk dengan pelaku-pelaku usaha dan bisnis, karena itu terlibat di dalam penyediaan RTH yang ada di lingkungan kita masing-masing. Iya, karena ini bisa dikatakan cukup miris juga ya, karena ruang terbuka hijau di Makassar ternyata hanya sekitar 8% dari jumlah luas wilayah Kota Makassar. Betul. Idealnya kota besar seperti Kota Makassar ini harusnya memiliki berapa persen ruang terbuka hijau, Ibu? Target dari pemerintah pusat atau Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah 30%. 30%. 30%, dan kita sangat jauh di bawah dari angka ideal. Nah, salah satu PR saya sebagai Kadis DLH yang baru yaitu bagaimana meningkatkan RTH ini cakupannya paling tidak dia 2 digit dulu, 10% lebih 10 ke atas ya. Iya, dan itu tidak mudah karena kita harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk dengan anggota DPRD yang ada di Makassar untuk bisa membantu kami bagaimana supaya kita semua elemen masyarakat itu ikut terlibat aktif dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Apalagi kota besar di mana lahan yang tersedia, apalagi lahan yang cukup luas untuk RTH sudah sangat sulit kita dapatkan, terlebih yang ada di pusat-pusat kota. Ini menjadi salah satu catatan-catatan penting yang harus menjadi pertimbangan dari kita semua. Baik. Iya. Ibu Puspa, kami meyakini untuk mencapai di atas 10% ini tentu hal yang sangat sulit juga begitu ya, karena keterbatasan ruang juga yang ada di Kota Makassar. Saya ingin melihat dan mendengar tanggapan dari anggota Dewan terlebih dahulu. Ternyata Pak, dari luas yang begitu luas wilayah Kota Makassar ini, hanya 8%, sekitar 8% ruang terbuka hijau yang disediakan di Kota Makassar ini. Bagaimana pandangan dari pihak Dewan terkait dengan RTH di Makassar ini? Apa yang dikatakan tadi dengan Ibu Kadis, Bu Puspa, memang benar sekali. Cuman sekarang ini kami dari DPRD, koordinasi dengan pemerintah kota, kerjasama dengan pemerintah kota, terus menggenjot terus RTH, ruangan terbuka hijau.
yang mana setiap pengembang wajib memberikan lahannya kurang lebih 30% untuk RTH. Jadi itu peraturan izin untuk mendapatkan IMB untuk pembuat pengembang baru. Oke. Ya. Dan selanjutnya kami juga tetap memburu lahan-lahan pengembang yang dulu untuk diserahkan ke pemerintah kota yang RTH-nya. Nah, ini sebenarnya ini yang belum terjadi maksimal. Sekiranya semua pengembang sudah memberikan lahannya ke pemerintah yang 30% tadi itu aturannya, saya rasa bisa mencukupi, Bu. Jadi Bu Puspa mungkin bisa memburu nanti itu. Jadi ternyata banyak pengembang yang saat ini mungkin bangunannya sudah beroperasi tapi belum memberikan RTH, ruang terbuka hijau begitu. Belum menyerahkan yang 30% ke pemerintah begitu. kota. Ya, itu harus yang dikejar. Oke. Ya. Yang kedua yang jadi dilema juga ini, mumpung ada Ibu Kadis di sini, bahwa sebenarnya kami itu melalui kemarin Dinas Tata Ruang, kami minta merevisi Perda RT RW karena ada sedikit kesalahan kemarin yang dilakukan kebijakan pendahulu, karena RTH yang tadi Ibu Puspa katakan bahwa sekitar kurang lebih persen itu pun sebenarnya banyak mencaplok tanah masyarakat. Banyak mencaplok, akhirnya yang tadinya masyarakat ini mau menggunakan lahannya sudah tidak bisa karena dia masuk dalam kawasan RTH, padahal itu bukan milik pemerintah. Ini sudah banyak aduan masuk ke DPRD mengenai itu. Makanya saya bilang kemarin waktu rapat MONEP, monitoring dan evaluasi dengan tata ruang, meskipun dengan lingkungan hidup, sebenarnya masih banyak kantong-kantong lahan yang bisa dijadikan RTH. Seperti misalnya pada pinggir kanal, ini pinggir kanal belum tersentuh untuk pengembangan wilayah ruang terbuka hijau. Nah, ini yang perlu ditanami pohon ini pinggiran supaya bisa jadi RTH. Nah, kita tahu sendiri begitu banyak, begitu luas, begitu panjang kanal yang ada dalam kota. Ini belum tersentuh masuk dalam daerah RTH. Salah satu area yang memiliki potensi untuk dikelola menjadi RTH. Pinggir kanal begitu ya. Oke, saya ingin memberikan atau mengalihkan tadi pernyataan yang Anda sampaikan bahwa banyak tanah masyarakat yang dicaplok yang kemudian dijadikan ruang terbuka hijau. Kita konfirmasi ke Ibu Puspa, walaupun Anda mungkin masih baru di Dinas Lingkungan Hidup. Benar seperti itu dan bagaimana penanganannya, Bu? Saya kira begini, jadi hitung-hitungan 30% ruang terbuka hijau itu adalah sebenarnya 20% itu disiapkan oleh pemerintah, kemudian 10% itulah yang disiapkan oleh masyarakat maupun kalangan bisnis. Nah, termasuk misalnya yang milik masyarakat itu kita tetap hitung dia masuk dalam tutupan lahan, karena kan istilah IKLH, indeks, saya bicara tentang indeks kualitas lingkungan hidup. Di situ ada kualitas air, ada kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan atau jumlah persentase tutupan lahan. Yang dimaksud dengan Bapak Muhlis tadi termasuk dengan tanah-tanah masyarakat, itu dianggap sebagai bagian dari cakupan penutupan lahan. Itu klarifikasinya. Tetapi sebenarnya juga kami terima kasih karena saran dari Pak Muhlis bahwa pinggir-pinggir kanal juga harus menjadi perhatian. Ini juga menjadi persoalan, beberapa kali kami ketemu dengan masyarakat, keluhannya juga Pak, bahwa di pinggir kanal itu sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai lahan parkirnya. Jadi ada persoalan bahwa di tempat itu dijadikan sebagai lahan parkir, maka biasanya pohon-pohon yang sudah kita tanam juga itu akhirnya dikorbankan seperti itu. Jadi memang perlu juga ada kesadaran dari masyarakat untuk ikut bersama menjaga agar daerah atau wilayahnya juga tetap hijau sebenarnya. Nah, ada hal yang lain juga sebenarnya yang menjadi potensi kita selain yang diusulkan oleh Pak Muhlis, yaitu bagaimana kita memasifkan penanaman mangrove yang ada di sepanjang pantai kita. Karena selain dia memberikan persentase yang cukup besar terhadap penutupan lahan, juga punya fungsi ganda, karena itu akan menjadi pelindung dari daratan terhadap terjadinya abrasi, terjadinya misalnya kalau mohon maaf kalau ada gelombang tinggi ya Pak ya, itu menjadi pemecah ombak sebenarnya. Jadi fungsi atau multifungsi yang dimiliki oleh penanaman mangrove itu juga sebenarnya sangat penting, sehingga
kita selain di tengah kota atau di taman-taman, kita juga sebenarnya menginginkan kalau di sepanjang pantai kita itu juga penuh dengan mangrove, karena itu cukup membantu kita untuk bisa penutupan lahannya lebih besar. Ada rencana begitu untuk kemudian menanam mangrove di sepanjang pantai, garis pantai yang ada di Kota Makassar begitu. Itu kapan direalisasikan kira-kira, Bu? Sebenarnya sudah berjalan? Kita sudah berjalan dan banyak sebenarnya komunitas-komunitas yang sangat peduli dengan lingkungan, yang waktunya itu tidak ya setiap saat, misalnya mereka punya event atau apa, salah satu biasa acara yang dilakukan yaitu bakti sosial mengenai lingkungan ya, jadi penanaman mangrove atau dan lain-lain, tetapi mereka mengarahkan ke peduli lingkungan terkait dengan penanaman mangrove. Nah ini juga sangat membantu sebenarnya penutupan lahan yang ada di RTH kita. Diharapkan juga masyarakat ikut andil, termasuk juga kelompok-kelompok komunitas yang turun tangan untuk kemudian membantu kerja dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah tadi ada tanggapan yang sudah ditanggapi tentang pinggir kanal ini Pak. Ada tanggapan balik soal apa yang disampaikan oleh Ibu Puspa? Saya rasa memang benar, Ibu Puspa sudah benar sekali bahwa memang begitu panjang dan begitu banyak luas kanal pinggir kanal dalam kota, memang sudah ada beberapa di tempat parkir, bahkan ada yang menempati tempat tinggal sebenarnya. Ada yang bikin misalnya mungkin bikin warung-warung. Nah, tapi maksud saya kalau itu memang mau dikelola dan dimaksimalkan, diawali dulu yang kosong-kosong aja dulu, karena kalau menurut saya pengamatan kemarin memang masih banyak yang kosong. Nah, nanti setelah itu tertata dengan baik baru kita berpindah ke program selanjutnya untuk mengosongkan lahan-lahan yang di pinggir kanal, karena ini potensi besar. Itu kalau terjamah itu di pinggir-pinggir kanal itu dijadikan RTH itu cukup. Hal ini luas. juga untuk mengantisipasi ketika ada warga yang kemudian mengambil lahan tersebut untuk ditempati berdagang atau lain-lain begitu ya. Ketika sudah ditanam tanaman misalnya, ini kan udah menjadi jalan yang terbaik begitu ya untuk pemerintah Kota Makassar. Baik, nanti kita lanjutkan lagi terkait dengan tema kita di kesempatan hari ini. Setelah jeda berikut ini, kita akan langsungkan lagi perbincangan yang lebih menarik. Tetap bersama kami di Sapa Solusi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Jika Anda sedang mencari informasi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, Anda sedang menyaksikan acara ini karena sedang membahas soal itu. Kami hadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Aryati Puspasari, dan juga Bapak Muhlis Misbah yang merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Makassar. Ibu Puspa, terkait dengan 8% RTH yang ada di Kota Makassar yang dikatakan masih jauh dari kata ideal begitu ya. Apa faktor yang kemudian membuat RTH di Kota Makassar ini belum ideal? Ya, yang pertama faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa lahan-lahan yang ada, terlebih yang ada di pusat-pusat kota itu sudah sangat sulit kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya aktivitas bisnis. Ini juga menjadi catatan kita. Mudah-mudahan didengar oleh pelaku bisnis. Banyak pelaku bisnis yang justru meminta kami untuk menebang pohon pelindung. Dan itu sangat ketat sekali. Selama saya memberikan pertimbangan yang cukup kritis kalau misalnya itu tidak mengganggu aktivitas bisnis, karena bayangkan untuk menanam pohon dengan tinggi yang sudah baik butuh waktu bertahun-tahun dan sekejap mata mereka minta untuk ditebang, meskipun mungkin ya di dalam aturan kami begitu memang ada izin kami memberikan kompensasi untuk melakukan penggantian, tetapi kami berharap sebenarnya untuk meminimalkan dilakukan penebangan. Bahkan kalau bisa justru mereka lebih menambah jumlah tanaman yang ada di pusat-pusat bisnisnya. Kemudian faktor yang lain juga memang belum maksimalnya kita mengelola taman-taman kota yang kita sudah miliki, termasuk juga taman-taman yang ada di. Jadi sebenarnya zona RTH itu ada dua, zona publik yang dikelola oleh pemerintah dan zona private yang masih dikelola, baik itu misalnya
kompleks perumahan kah atau kompleks bisnis itu dikelola oleh private. Kita ambil contoh misalnya zona publik itu di taman kota, kemudian median jalan itu masuk di zona publik. Zona private itu kalau dia sudah masuk di kompleks, contoh misalnya di pemukiman yang ada di dekat CPI apa semua itu kan kelolanya masih private. Nah, kita berharap sebenarnya ini semua bisa membantu kita untuk menambah jumlah cakupan RTH. Nah, hal yang lain juga di median jalan itu perlu juga memang kita maksimalkan, karena setelah saya masuk kurang lebih 1 bulan memang kita perlu memaksimalkan RTH yang ada di median jalan. Paling tidak mengisi ruang-ruang yang kosong tadi yang disebut Pak Mulis, supaya kita juga merasakan kota ini lebih sejuk. Iya, seperti itu. Baik, masih ada faktor yang kemudian nampaknya menjadi PR kita bersama begitu ya, karena tidak hanya dinas lingkungan hidup yang kemudian bisa bergerak, masyarakat juga harus ikut membantu. Selain itu juga sebenarnya partisipasi masyarakat itu yang perlu kita dorong, karena ya sebahagian juga masyarakat itu tidak care atau tidak aware dengan lingkungannya. Apalagi lebih banyak misalnya melakukan penebangan, meskipun itu tanaman yang ditanam sendiri, tetapi itu juga sangat berpengaruh atau menjadi faktor yang penentu terhadap cakupan penutupan lahan yang ada di Kota Makassar. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa RTH atau ruang terbuka hijau ini ada terbagi 2 begitu ya, yang publik dan juga private begitu. Yang publik yang ditangani oleh pemerintah, yang private ini ditangani oleh pihak-pihak tertentu begitu ya, swasta maupun lainnya begitu. Khusus untuk publik begitu ya, untuk di Kota Makassar, apakah semua taman yang ada di Kota Makassar seperti misalnya Taman Macan, Taman Pakui, Karebosi, itu semua di bawah pemerintah begitu, lingkungan hidup? Kalau lingkungan hidup ada spot-spotnya. Kalau saya tidak salah kita punya 34 titik taman yang dikelola oleh pemerintah. Kalau Pakui kan contoh itu dikelola oleh pemerintah provinsi, Sulawesi Selatan. Tetapi taman-taman yang lain itu masuk dalam kategori yang dikelola oleh pemerintah, dan memang kami rencana tahun depan Pak Mulis juga itu pengelolaan tamannya akan kami maksimalkan. Bagaimana tata kelolanya kami sementara rencanakan. Yang jelas memang salah satu fokus kami selama masuk di DLH adalah bagaimana menghadirkan taman yang layak menjadi taman. Jadi taman yang layak itu adalah taman di mana masyarakat bisa beraktivitas, kemudian dia nyaman di situ karena semua aspek atau semua kebutuhan masyarakat itu bisa didapat di taman itu. Contoh misalnya dia taman yang bisa layak untuk anak-anak bermain. Kemudian dia difabel, indah dilihat, orang tua juga bisa beraktivitas di situ. Dan kalau untuk kaum milenial, kita ajak dia masuk, kita siapkan sarana atau infrastruktur yang lain. Contoh misalnya taman yang ada wifi ya Pak Mulis. Kenapa tidak anak-anak milenial kan kemana-mana cari wifi. Kenapa tidak kita buatkan dia satu tempat atau satu titik yang bisa nyaman buat mereka untuk bisa menikmati taman yang ada. Tetapi memang harus secara komprehensif kita siapkan. Baik. Baik, kami tahu Anda baru 1 bulan di Dinas Lingkungan Hidup begitu ya, tapi nampaknya Pak Mulis kita lihat kayaknya sudah menyesuaikan nih Pak Mulis ya. Oke, Pak Mulis, bagaimana Anda melihat pengelolaan taman di Kota Makassar? Kita ketahui apalagi saat ini zaman pandemi. Saat pandemi banyak masyarakat yang justru mencari taman untuk kemudian bisa menghirup udara segar, untuk kemudian bersama dengan keluarga bermain bersama di taman-taman. Anda sendiri melihat bagaimana pengelolaan taman sejauh ini yang ada di Kota Makassar? Saya kan setiap hari ke Karebosi lari, ya jogging di Karebosi. Karebosi kan kalau sendak masih pemerintah kota Bu ya? Iya, masuk di Dispora. Pemerintah kota, Dispora Dispora yang kelola. Jadi kalau saya lihat sudah bagus, tapi belum maksimal. Yang jadi kendala juga ini jujur, karena sudah 2 tahun kami ini dilanda pandemik. Ini banyak anggaran direfocusing ke penanganan COVID. Oleh karena itu banyak anggaran yang terpangkas, terpotong, yang diambil dalam bentuk parsial, sehingga itu mungkin penyebabnya sampai penanganan taman itu belum maksimal. Apa yang dikatakan tadi Bu Kadis ini memang sangat menarik, bahwa ke depan kita merancang taman seperti Taman Macan, itu bisa dibikin dari situ ada wifi-nya, ada tempat-tempat spot fotonya, supaya orang tertarik ke situ. Untuk datang.
Iya, tertarik ke situ. Dan mungkin ini saran juga, mungkin karena kan personil Satpol PP kan banyak, itu mungkin juga bisa ditugaskan Satpol Disiagakan. PP. Setiap taman untuk taman bermain, taman olahraga itu disiapkan untuk satu petugas Satpol keamanan di situlah. Kenapa? Karena untuk menjaga keamanan pengunjung yang datang di situ, artinya merasa nyaman. Karena jujur Kota Makassar kami ini beda dengan kota-kota yang lain. Kenapa saya katakan beda? Saya ambil contoh misalnya, kan Makassar dengan Sulawesi Selatan kan kurang lebih hampir sama. Kenapa pariwisata di daerah Jogja, Bali itu orang datangi? Pertama itu bukan, kalau persoalan indah banyak indah ya di Sulawesi Selatan, tapi faktor keamanan. Oke. Iya. Jadi Ini kalau misalnya jadi orang perhatian. datang jogging tidak aman, dicopet lah, hilang apa-apanya, itu pasti tidak mau akan datang. Oleh karena itu, Ditambah lagi kelakuan tukang parkir misalnya yang memaksa dan yang memaksa. lain-lain. Jadi oleh karena itu, ini memang kita buat Kota Makassar ini senyaman mungkin. Oke. Senyaman mungkin supaya orang bisa, contoh juga misalnya di Karebosi. Saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, itu bagusnya trek joggingnya itu jangan beton. Kasihan orang tuh banyak yang lecet, banyak yang jatuh. Saya mintakanlah anggaran untuk di aspal yang aspal karet itu, yang enak untuk pakai jogging. Karena Karebosi sudah cukup ramai, apalagi musim pandemik banyak orang yang jogging di sana. Kadispora harus dengar ini. Anggota dewan yang menyarankan udah pasti di ACC nih dan Iya, maksud saya supaya jauh lebih. Sekarang Karebosi baru ditambal-tambal kemarin. Ya baru ditambal. Saya kayaknya belum ada anggarannya. Oke. Baik. Kalau begitu mungkin bisa kita konfirmasi ke Bu Puspa. Ada saran yang disampaikan. Apakah sampai sejauh ini memang penempatan Satpol PP belum dilakukan ke taman-taman begitu untuk kemudian memberikan rasa aman kepada pengunjung, dan bagaimana menyikapi saran dari Pak Molis? Ya, sangat mungkin untuk kita lakukan. Ini namanya kan kerja kolaboratif. Jadi kami terima sarannya dan tidak menutup kemungkinan memang akan kita lakukan seperti itu. Tapi memang kita harus mendahului dengan menyiapkan infrastruktur yang layak dulu ya Pak ya. Kita buat dulu dengan senyaman mungkin. Bahkan kalau perlu di rencana kami, kita mau buat itu taman menjadi ikonik. Jadi masing-masing taman itu ada ikonnya, bahkan itu bisa menjadi penanda bahwa ini tamannya Kota Makassar. Paling tidak kita punya keunikan sendiri ke depan, dan peluang itu besar untuk kita lakukan. Kalau itu sudah kita siapkan, infrastruktur sudah bagus, maka kita bisa kerja kolaboratif dengan teman-teman dari Satpol untuk bisa menjaga agar taman kita juga nyaman untuk diakses oleh masyarakat dan aman. Oke, baik. Harus ada rasa nyaman begitu di taman-taman yang ada di Kota Makassar. Nyaman dan aman. Kemudian masyarakat bisa berkunjung ke taman-taman tersebut untuk melakukan aktivitas bersama dengan anggota keluarga begitu. Masih akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Ajaklah keluarga Anda untuk berkunjung ke taman-taman yang ada di Kota Makassar, dan mereka atau pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempercantik taman yang ada di Kota Makassar. Kemudian nanti ada gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas baru, Ibu Puspa, yang akan melakukan berbagai program tentunya ke depannya. Kami mendengar, entah ini mungkin masih Kepala Dinas sebelumnya, tapi apakah Ibu Puspa sudah mengetahui bahwa kabarnya ada rencana untuk kemudian membuat taman-taman tematik begitu ya di Kota Makassar. Bisa dijelaskan soal ini? Kabarnya sampai 34 taman tematik. Bisa dikoreksi atau kalau saya salah, yang akan direncanakan, dan itu anggarannya sekitar 4 miliar. Anda sudah mendengar itu? Bagaimana terkait dengan ini Bu Puspa? Iya, jadi kami memang memiliki kurang lebih 34 titik taman. Kita berharap sebenarnya memang harusnya pengelolaan itu secara bertahap, atau penataannya memang secara bertahap, karena supporting anggaran juga itu dilakukan secara bertahap. Tetapi kami memang berusaha untuk bisa menentukan dulu titik-titik, paling tidak dalam satu wilayah kecamatan ada satu taman yang bisa kita jadikan ikon, dan itu mewakili, merepresentasi keunikan dari taman di Kota Makassar. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan, apakah di tahun ini atau di tahun depan. Kita berharap sebenarnya ini bisa berjalan secara bertahap dan tidak menutup kemungkinan
Dan kami sangat terbuka untuk pihak dari berbagai lembaga untuk bisa membantu kami dalam bentuk CSR atau bina lingkungannya, sehingga kita mengeroyok ini, kita keroyok bersama. Karena kalau untuk memastikan bahwa pemerintah saja yang menangani, pasti kita tidak mampu karena alokasi anggaran kita juga terbatas. Tetapi kami sangat terbuka kalau ada pihak-pihak apakah dari BUMN atau pihak swasta yang memang care atau peduli dengan lingkungan, membantu kita untuk menangani taman-taman yang ada di Kota Makassar. Tapi paling tidak harapan kami di setiap kecamatan atau wilayah kecamatan itu ada satu minimal yang taman. bisa kita jadikan betul-betul percontohan taman yang layak untuk ditempati aktivitas oleh masyarakat. Kabarnya Ibu Puspa sebelum di tahun 2021, sebelumnya itu di tahun 2020 ke bawah begitu, taman-taman itu dikelola kecamatan begitu ya. Dan di tahun 2021 taman kemudian dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Apa yang kemudian menjadi kelebihan yang kemudian ketika taman ini sudah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup? Iya, jadi memang betul bahwa sebelumnya taman itu berada dalam wilayah atau penanganan dari masing-masing kecamatan. Nanti pada tahun 2021 ini diserahkan kepada kami. Oke, bagaimana kemudian menjamin ketika ini diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, itu kemudian menjadi lebih baik dibandingkan dengan dikelola kecamatan sebelumnya? Kami sebenarnya berharap seperti itu, karena paling tidak standar yang kita berlakukan misalnya untuk menangani taman itu sama, karena yang menanganinya sama. Beda dengan kalau masing-masing wilayah ya, sesuai dengan mungkin ya ciri khasnya mereka. Hanya memang kendalanya kami di tahun 2021 karena supporting anggaran itu tidak banyak dialokasikan ke penanganan taman. Karena kita tahu sendiri bahwa banyak alokasi anggaran kita direfocusing untuk penanganan COVID, penanganan pandemi. Sehingga memang apa boleh buat kami merasa bahwa taman belum bisa maksimal kita lakukan karena itu juga sejalan atau seiring dengan penyiapan alokasi anggaran untuk bisa memaksimalkan penanganan taman dengan menyiapkan berbagai infrastruktur yang ada di situ. Termasuk dengan pembibitan ataupun bibit tanaman yang kita anggap ini layak untuk ditanam di taman yang kita sudah tetapkan sebagai taman ikonik misalnya. Gitu. Baik, kita nantikan gebrakan yang akan dilakukan oleh Ibu Kadis ini begitu ya. Baik Pak Muhlis, di awal-awal tadi Anda sempat menyinggung bahwa masih banyak kemudian pengembang yang membangun infrastruktur sampai saat ini belum menyerahkan ruang terbuka hijau kepada pihak pemerintah. Peraturannya seperti apa sih Pak untuk kemudian kategori pengembang yang membangun infrastruktur yang harus menyerahkan ruang terbuka hijau pada pemerintah, dan bagaimana peraturannya ketika sampai batas waktu yang cukup lama mereka belum menyerahkan RTH begitu Pak? Iya, terima kasih banyak. Jadi memang sebenarnya itu di setiap pengurusan izin itu memang pemerintah sudah mewajibkan kesediaan pengembang untuk menyerahkan 30% lokasinya untuk dijadikan taman terbuka hijau, RTH, ruang terbuka hijau. Tapi ya diiyakan. Tapi banyak juga pengembang yang nakal, tapi tidak semua ya. Banyak, oleh karena itu kami biasa mendesak pemerintah untuk memburu pengembang-pengembang yang nakal ini, untuk menyerahkan komitmennya dan sejak awal membangun perumahan untuk menyediakan ruang terbuka hijau untuk pemerintah. Iya. Oke. Sejauh ini Anda melihat apakah pemerintah tidak mengejar itu? Mengejar. Jadi syukur alhamdulillah, itu saya bilang tadi, mereka pada dasarnya mau menyerahkan, tapi diburu Pi. Jadi memang harus proaktif untuk mencari itu. Iya. Oke, Ibu, bagaimana kemudian aturannya ketika ada pengembang yang ingin membangun infrastruktur, apakah harus diberikan apa ya istilahnya, mereka berkomitmen terlebih dahulu untuk kemudian bisa mempersiapkan sedikit areanya untuk menjadi ruang terbuka hijau, dan bagaimana mengejar pengembang yang sudah membangun infrastruktur yang kemudian tidak ada ruang terbuka hijaunya? Iya, terima kasih Pak Hendra. Jadi kami di Dinas Lingkungan Hidup itu salah satu dari tim yang akan memberikan rekomendasi, baik itu rekomendasi UKL, UPL,
pengembangkah atau bisnis yang lain, termasuk dengan AMDAL ya. Jadi kalau misalnya mereka, kita ini tim pemerintah Kota Makassar bukan tim DLH saja. Jadi pada saat kita akan mengeluarkan rekomendasi, kita rapat bersama dan kita minta dibuka master plan-nya. Dan kita sudah minta di mana titik-titik yang akan dijadikan fasum-fasos, salah satunya ya taman, gitu. Kalau itu tidak ada, maka kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi itu, karena di dalam tim itu juga ada dinas tata ruang, ada dinas PU, dan semua yang terlibat di situ itu kita memang komitmen bahwa penyiapan lahan minimal 10% dari kegiatan pemukiman ataupun bisnis yang akan dilakukan oleh itu terkait pengurusan administrasinya begitu ya. Nah, apakah ini terus dikawal? Apakah pihak pemerintah terus memantau ketika mereka sudah selesai membangun? Apa benar mereka sudah menyediakan RTH-nya? Iya, ini yang perlu sebenarnya memang menjadi catatan penting buat kita semua, baik Dinas Lingkungan Hidup maupun teman-teman dinas terkait. Karena perlu memang kita lakukan pengawalan dalam bentuk MONEV, monitoring evaluasi terhadap komitmen dari para pengembang maupun penyedia bisnis, ya pelaku bisnis. Jadi saya kira ini menjadi tantangan juga untuk kita bagaimana melakukan pengawalan dan MONEV, karena setelah mereka melakukan aktivitas baik itu pengembang perumahan maupun bisnis, itu biasanya pihak khusus kalau pengembang itu teman-teman dari dinas perumahan itu yang akan melakukan kajian ataupun pengawalan terhadap penyerahan fasum-fasos yang di dalamnya itu ada RTH ya, untuk kemudian nanti diserahkan ke pemerintah kota. Jadi saya kira ini adalah bentuk kerjasama kita untuk bisa mengawal penyiapan atau penyediaan RTH yang sudah diberikan di awal komitmen pada saat mereka minta rekomendasi dari kita. Dan memang selama saya di DLH kurang lebih 1 bulan, semua yang mengajukan permohonan rekomendasi, saya memang minta untuk di titik mana harus jelas digambar di mana dia menyiapkan RTH yang akan disiapkan. Meskipun dia gedung, ya Pak, karena kita sudah sekarang ini kan sudah model tidak perlu kita misalnya semuanya harus horizontal, vertical garden pun juga itu sudah masuk dalam kategori. Bahkan kalau di negara-negara yang modern, mereka karena sudah terbatas lahan, mereka menggunakan model vertical garden atau green building yang kita kenal green building, sehingga kalau kita mendorong seperti itu pelaku-pelaku usaha, kita berharap ini cukup membantu penyiapan. Kita berharap masyarakat di Kota Makassar bisa merasakan asrinya kota ini gitu ya. Mimpi saya sebenarnya kita di dalam kota beraktivitas, tetapi kita seperti beraktivitas di dalam hutan. Jadi kota di dalam hutan. Artinya saking rindangnya, kemudian kalau bisa kita masih dengar yang namanya kicauan burung, kenapa tidak ya? Nampaknya itu juga perlu didorong nampaknya itu ya. Kota di dalam hutan. Artinya bangunan-bangunan besar beton yang ada ke Makassar itu bagaimana kemudian didesain sebagus mungkin, kemudian ada bagian-bagian yang terdapat tanaman-tanaman hijau yang membuat suasana menjadi rindang di Kota Makassar. Betul. Jadi justru kalau bangunan beton bangunan tinggi, kemudian dia asri dengan tanaman, itu justru lebih cantik kelihatannya dan tidak kaku, karena mereka karena tanaman itu yang memperhalus atau yang menjadikan gedung ini menjadi lebih indah. Saya rasa. Kalau saya lihat biasa, saya senang dengan melihat Instagram dari kota-kota yang maju, justru gedung-gedung tinggi, beton, pencakar langit itu tanamannya luar biasa. Membuat suasana menjadi asri begitu ya. Baik, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Masih bersama saya Hendra Bakti, dan tamu kali ini yaitu Ibu Aryati Puspasari Abadi, Kadis Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan juga Bapak Muhlis Amisbah yang merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Makassar. Pak Muhlis, Anda di DPR tentu sudah lama dibanding dengan Ibu Puspa di Dinas Lingkungan Hidup begitu. Sejauh ini Anda melihat kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup, apakah sudah berjalan dengan maksimal, dan apa yang perlu menjadi PR dari Dinas Lingkungan Hidup?
Terima kasih banyak Pak Indra. Jadi begini, saya masuk di Komisi C itu DPRD itu 2019 akhir. Oke. Ya 2019 akhir. Sementara pandemik datang itu bulan Maret 2020. Nah, sudah kurang lebih 2 tahun lah. Jadi memang semua SKPD yang ada di Kota Makassar sebenarnya tidak ada maksimal pengelolaan anggarannya, di pengelolaan pengelolaan kotanya. Kenapa? Itu tadi hampir semua anggaran yang ada itu direfocusing masuk penanganan COVID. Makanya memang kita ini Pak Wali dalam hal ini selalu menggalakkan itu salama ki, peduli ki, salama ki. Supaya ini pandemik ini cepat hilang di Kota Makassar. Supaya tidak ada lagi pemotongan anggaran untuk penanganan COVID karena COVID-nya sudah hilang. Makanya memang perlu kita semua membantu pemerintah dalam Makassar Recover supaya masyarakat taat melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, ya kan, supaya ini COVID hilang karena sangat mengganggu. Pandemi sangat berdampak segala sektor. Dan semua sektor tidak ada yang maksimal. Contoh misalnya di lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, sudah banyak program yang sudah disusun, tapi begitu mau dilaksanakan tidak ada anggarannya, karena banyak direfocusing, otomatis program itu tidak bisa jalan. Terkait dengan anggaran yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, apakah sejauh ini dinilai sudah memadai untuk kemudian bisa menjalankan seluruh programnya, apalagi ketika kepala dinasnya inovatif begitu? Itulah saya bilang tadi, tidak ada programnya bisa jalan maksimal karena anggaran yang diajukan ke DPRD direfocusing ke penanganan COVID. Jadi memang dilema sekali, oleh karena itu saya pada kesempatan ini mengajak semua komponen masyarakat Kota Makassar, mari kita mensukseskan Makassar Recover. Oke, baik. Bu Puspa, terkait dengan anggaran yang dimiliki, yang menjadi kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan seluruh program-programnya, apakah dirasakan masih belum cukup atau sudah ideal? Seharusnya juga berapa anggaran yang kemudian bisa dipegang Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan programnya? Jadi kalau kita bicara soal anggaran sebenarnya relatif. Pada prinsipnya adalah yang kami lakukan sekarang adalah melakukan penyesuaian terhadap program-program yang ada sekarang dengan program yang akan kita lakukan ke depan. Karena kita tahu bahwa RPJMD Kota Makassar atau visi misi Bapak Wali Kota itu tertuang di dalam RPJMD dan itu baru bisa kita tuangkan di dalam anggaran, insya Allah mungkin masuk di perubahan nanti ini dan di anggaran pokok tahun depan. Kalau untuk yang anggaran yang kami kelola sekarang memang belum berdasarkan RPJMD yang baru sehingga memang belum bisa maksimal kita lakukan karena harus kita lakukan penyesuaian untuk menyesuaikan pencapaian target dari visi misi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Dengan demikian kalau terkait dengan berapa sebenarnya ya itu relatif karena saya berpikir bukan dari besarannya tetapi bagaimana kami mengelola anggaran itu yang tepat sasaran dan sesuai dengan target yang memang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Makassar. Saya kira itu. Semakin besar anggaran tentu juga akan semakin bawa dampak yang bagus. Paling tidak seperti itu. Paling tidak kalau memang kita memiliki anggaran yang cukup untuk bisa melakukan berbagai kegiatan, maka kenapa tidak? Kami pasti akan lebih maksimal melakukan penanganan program karena kita diberikan alokasi anggaran yang cukup untuk bisa mengelola. Misalnya begini, kalau saat ini misalnya kita hanya bisa mengelola atau melakukan penataan misalnya 1 atau 2, tetapi kalau misalnya alokasinya cukup besar ya kenapa tidak kita bisa beberapa tempat yang kita bisa kelola. Nah itu saya kira bagian dari untuk mempercepat pencapaian target kita untuk progres dari RPJM dari Kota Makassar, saya kira itu. Petugas-petugas dan pekerja yang dibawahi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya apakah saat ini sudah memadai untuk kemudian mengcover begitu banyak wilayah Dinas Lingkungan Hidup seperti taman-taman yang ada di Kota Makassar? Tentunya ini juga menjadi penting karena mereka merupakan ujung tombak yang ada di lapangan gitu. Kami sadari sebenarnya
boleh dikatakan karena ini kan limpahan dari kecamatan ya Pak Mulis. Jadi sebagai informasi kami dapat limpahan dari seluruh kecamatan pada saat penanganan taman itu kurang lebih hampir 350 orang. Oke, jadi ketika penanganan taman diserahkan dari kecamatan menuju lingkungan hidup, para pekerjanya juga dibawa Ikut dibawa, lingkungan tetapi hidup. persoalannya alokasi anggarannya tidak memadai. Dan ini yang membuat kami juga agak kesulitan karena di satu sisi ada sumber daya manusia Begitu yang besar, berlimpah, begitu begitu banyak diberikan kepada kami, tetapi tidak didukung juga dengan penyiapan alokasi anggaran untuk bisa membantu kerja-kerja dari teman-teman yang ada di yang ada satgas ya, atau satgas yang ada di taman untuk bisa menata taman dengan baik. Gimana nih? Di satu sisi juga ya Pak Hendra, tidak semua satgas kita yang memang paham dengan taman gitu ya. Jadi memang kita kekurangan orang-orang landscaping yang memang paham dengan atau mengerti dengan bagaimana membuat taman yang baik, bagaimana komposisi tanaman. Nah, itulah yang menjadi salah satu rencana kami ke depan untuk menyiapkan misalnya standar. Jadi kami rencana memang Pak Mulis menyiapkan standar atau SOP tanaman-tanaman apa saja sih yang harus kita siapkan ke depan. Jadi karena kalau kita bicara taman, kita bicara tentang bibit, kita bicara tentang penanaman, kita bicara tentang pemeliharaan, dan kita bicara tentang recovery. Karena biasanya kan tanaman banyak yang mati. Nah, kita harus secara kolektif ini kita harus lakukan semuanya, dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan recovery. Sementara di Dinas Lingkungan Hidup itu bisa ada, semua? Ya. Disiapkan semua atau gimana? Itu tidak ada. Jadi tidak ada alokasi anggaran pembibitan karena ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhlis, kita tidak punya lagi alokasi anggaran untuk itu karena semuanya diserap untuk penanganan COVID. Jadi luar biasa memang bagaimana kita mau taman kita bagus, RTH kita tersedia kalau tidak disupport dengan alokasi anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu. Oke, baik. Menarik juga tadi dinyatakan bahwa kedepannya juga akan disiapkan orang-orang yang mengerti tentang landscaping taman, kemudian tidak lagi menyewa jasa-jasa arsitek dan lain-lain begitu ya untuk kemudian membuat taman menjadi cantik. Nah, Pak Muhlis tadi dikatakan bahwa seluruh pekerja yang direkrut kecamatan, tidak main-main loh kalau kecamatan merekrut itu biasanya banyak-banyak gitu Pak Muhlis. Kemudian dialihkan juga kemudian kepada Dinas Lingkungan Hidup begitu. Dan dinyatakan tadi bahwa penambahan pekerja atau orang-orang yang harus diupah oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak dibarengi dengan penambahan anggaran begitu. Pandangan Anda? Ya, inilah yang menjadi problem sebenarnya. Harusnya sebenarnya dengan pindahnya ini tanggung jawab dari kecamatan ke Dinas Lingkungan Hidup, berpindah juga tenaganya, ya harusnya anggarannya ditambah. Tapi lagi-lagi tadi terkendala di itu tadi dengan adanya pandemi ini. Bahkan sebenarnya saya ada kelemahan, bukan kesalahan juga sih, kelemahan yang dilakukan oleh kecamatan kemarin, perekrutan orang-orang yang memelihara taman. Orang yang direkrut itu orang yang tidak paham tentang taman. Di situ juga bikin kendala. Jadi memang banyak 300 orang lebih, tapi syukur-syukur kalau 300 orang lebih ini paham tentang taman. Saya malah mau mengusulkan sebenarnya kalau memang bisa pihak ketigakan aja itu taman. Biar tidak pusing-pusing. Sama-sama menggunakan anggaran. Kita pihak ketigakan kepada orang yang mengerti tentang taman. Misalnya kan ada yang berpengalaman seperti di Tanjung Bunga itu yang jadi dia sudah pelihara kebersihannya, dia pelihara tata letaknya, dia juga itu tadi recover pergantiannya, pergantian tamannya dia sudah siapkan mereka semua. Nah, maksud saya kalau memang perlu di pihak ketiga biar lebih cantik lagi. Cuma kendalanya anggaran sekarang ini belum normal. Tapi mudah-mudahan pandemi cepat berlalu lah. Kita doakan, ya semua bisa terlaksana sesuai rencana. Baik, ada yang tambahkan? Iya, saya mau menambahkan. Jadi terima kasih Pak Mulis karena ternyata rancangan kami ke depan itu sebenarnya sudah tersambut oleh Pak Mulis. Jadi saya belum sampaikan sebenarnya. Kami memang rencana ke depan untuk pengelolaan taman itu kita pihak ketiga kan. Jadi lebih maksimal, lebih profesional sehingga kita
tenaga kita, energi kita di teman-teman di DLH itu tidak terkuras hanya untuk memikirkan itu, karena kita sudah mempercayakan pihak ketiga untuk mengelola. Tinggal kita memantau saja bagaimana, termasuk dengan nanti tenaga kerjanya itu Tapi mereka yang handle. ketika di pihak ketiga kan begitu ada ruang-ruang yang akan digunakan oleh pihak ketiga untuk kemudian mencari keuntungan. Oh, tidak seperti itu. Jadi pengelolaan itu model seperti mohon maaf ya, model-model kita misalnya outsourcing kayak gitu ya. Jadi betul-betul hanya mengelola saja. Dan kita memberikan anggaran untuk pengelolaan saja, termasuk dengan bagaimana rekrut tenaga kerjanya, sehingga ada transfer knowledge juga. Kita berharap kalau misalnya ini memang kita pihak ketiga kan, dan pihak ketiga ini kan memang profesional, paham dengan tanaman, maka transfer knowledge itu akan dilakukan ke pekerja-pekerja. Dengan demikian kami di DLH tidak lagi berpikir setengah mati untuk mengurusi pekerjanya karena sudah dikelola oleh pihak ketiga. Jadi tinggal mengontrol. Kemudian tadi yang saya sampaikan, kita buatkan SOP, standar tanaman apa yang di taman, apa yang harus dilakukan. Yang itu tadi ada 4 macam, ada pembibitan, ada penanaman, pemeliharaan, recovery. Jadi kita tinggal lihat pihak ketiga itu mainnya di mana. Apakah kita serahkan keempatnya ini, ataukah hanya misalnya di penanaman dan pemeliharaan, pada saat misalnya tanaman mau di pembibitan dan recovery itu kami yang lakukan atau kami yang siapkan, sehingga taman yang ada di Kota Makassar itu seragam isinya misalnya tanamannya, seperti itu. Jadi saya sepakat Bu, kalau memang semuanya. Karena contoh misalnya saya jalan-jalan ke Tanjung Bunga, penjual bunga kan, di situ memang ada pembibitannya, ada sudah pupuknya. Nanti kita lihat saja gitu bagaimana polanya nanti Pak ya, termasuk dengan alokasi anggaran itu. Jadi ini barang. Amin. Di pihak pemerintah memiliki ide seperti itu, sementara didukung oleh pihak DPRD. Jadi ini barang. Amin. Gitu ya. Tapi apakah kemudian tadi ini kan tadi ada dimulai dari usulan, tapi ternyata sudah ada program dari Ibu Kadis begitu ya. Tapi kira-kira itu sikap Pak Muhlis, sikap semua anggota Komisi C enggak? Saya rasa dari semua yang kalau terbaik buat masyarakat semua pasti didukung. Oke, baik. Nanti ada paru terakhir di Sapa Sulsel, kita lanjutkan setelah jeda berikut, tetap bersama kami. Paru terakhir dalam Sapa Sulsel, kita masih membahas terkait dengan penataan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, apakah sudah maksimal, dan masih bersama Ibu Kadis Lingkungan Hidup dan juga anggota Komisi C DPRD Kota Makassar. Pak Muhlis, masukan-masukan apa ya lagi yang akan diberikan kepada pihak pemerintah terkait dengan penanganan ruang terbuka hijau di Kota Makassar? Terima kasih banyak Pak Hendra. Jadi yang pertama itu mempertegas izin, memperketat izin untuk pembangunan sebuah usaha, terkhusus itu usaha perumahan. Usaha perumahan. Karena di usaha perumahan sebenarnya ini kita bisa maksimal untuk mendapatkan ruang terbuka hijau. Yang kedua, kalau bisa pemerintah mengejar ini, investor-investor perumahan yang sudah terlanjur membangun, yang belum menyerahkan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau kepada pemerintah. Itu yang kedua. Jangan takut sebenarnya pengusaha ini ya. Tanahnya masih tetap milik Anda, tapi dimanfaatkan untuk kemudian memang tanahnya harus dialihkan ya. Harus diserahkan juga ya. Diserahkan dan menjadi aset dari pemerintah kota. Dan menjadi aset dari pemerintah kota. Harus diserahkan. Tapi aset itu dalam bentuk kepentingan umum. Tapi bagusnya karena pemerintah yang sudah mengelola aset itu, yang memelihara aset itu. Berarti ini harus benar-benar dikejar begitu ya, karena dan itu sebenarnya sudah perintah KPK juga. Keluar dari tanggung jawab mereka begitu. Tahun kemarin itu banyak yang sudah diserahkan ke pemerintah kota. Oke, lanjut Pak Muhlis. Jadi selanjutnya itu tadi perketat izinnya, terus kejar maksimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau yang seperti tadi pinggir-pinggir kanal itu yang kalau tadi Ibu Kadis mengatakan bahwa sudah ada banyak tempat parkir. Usahakan dulu yang belum ada. Belum ada. Yang tadi saya dukung sekali yang penanaman mangrove itu. Itu masih kita bisa lakukan juga karena tujuannya banyak. Menangkap abrasi, menangkap ombak, dan bisa memberikan udara yang segar untuk pohon-pohon mangrove. Cukup itu. Baik.
Baik Bu Puspa, nampaknya kita ada tanda-tanda masuk di musim hujan nih nampaknya. Betul. Ya. Angin begitu kencang, Iya. pohon-pohon juga Iya. biasanya akan ada yang tumbang begitu Iya, ya. Sudah betul. siap di Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan penanganan pohon-pohon tua yang Iya. kemudian nanti berpotensi tumbang pada saat Iya. angin kencang di musim hujan. Iya. Ya, jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup itu setiap saat melakukan pemangkasan rutin. Apalagi kami sudah disampaikan bahwa musim penghujan ini agak cepat datangnya, sehingga memang kami sejak beberapa bulan yang lalu itu sudah keliling di wilayah-wilayah kota untuk melakukan pemangkasan rutin bagi pohon-pohon pelindung yang ada di tepi-tepi jalan. Oke. Dan kami juga biasanya membantu masyarakat jika memang ada pohon tumbang. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang mengeluhkan ada pohon tumbang, itu ada memang tim Satgas atau URC kami, unit reaksi cepat yang bisa membantu masyarakat jika ada pohon yang tumbang. Itu melalui call center pemerintah Kota Makassar 112 itu biasanya disambungkan ke kami untuk ditangani. Oke. Jadi ada penanganan begitu ya untuk Iya, pohon betul. tumbang. Di mana masyarakat kemudian bisa mengadukan ketika ada menemukan pohon tumbang begitu? Ya, silahkan hubungi di call center. Yang paling mudah kan call center kita di 112 yang ada di pemerintah Kota Makassar. Biasanya langsung disambungkan ke pihak kami di DLH. Jadi masyarakat sama seperti aduan-aduan lainnya Betul. langsung saja ke 112 Iya, begitu ya, iya. karena akan segera direspon oleh pihak pemerintah Kota Makassar. Tapi ya, intinya keluhan masyarakat ini bisa segera dilaksanakan begitu Insya Allah. ya. Mudah-mudahan tidak banyak lagi keluhan dari masyarakat terkait dengan pohon tumbang, karena memang kita sudah antisipasi dengan melakukan pemangkasan rutin di berbagai ruas jalan yang ada di wilayah Kota Makassar. Pak Mulis, apa harapan Anda terkait dengan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Ibu Puspa dan juga himbauan kepada masyarakat? Ya, terima kasih banyak. Kalau saya, Pak Hendra, sangat optimis. Sangat optimis selama Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Ibu Puspa. Beliau ini orang pintar, orang cerdas, dan punya jiwa seni. Ya. Jadi memang yang harus dilengkapi itu punya jiwa seni, karena di lingkungan hidup itu yang namanya lingkungan harus memang dibarengi Banyak dengan jiwa sekali seni. ternyata ya yang menjadi tugas dari lingkungan hidup ya. Makanya insya Allah ke depan mudah-mudahan kami dikasih kesehatan, dikasih umur yang panjang. Amin. Kami bersinergi dengan Ibu Puspa untuk membantu pemerintah khususnya di Dinas Lingkungan. Kebetulan mitra kerja kami di Oke, Komisi C. mitra kerja. Jadi jangan segan-segan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan berbagai program untuk membutuhkan anggaran begitu. Yap. Oke, baik. Terima kasih. Bu Puspa, apa himbauan Anda kepada masyarakat dan apa harapan Anda terkait dengan ruang terbuka hijau di Kota Makassar? Ya, tidak banyak harapan kami. Lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi lingkungan juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita sayang dengan lingkungan, maka lingkungan juga akan menyayangi kita. Jadi saya kira itu masyarakat ikut berpartisipasi, terlibat aktif, memelihara lingkungan di sekitarnya saja. Itu sudah luar biasa sumbangsinya untuk membantu kami dari pemerintah Kota Makassar dalam menyiapkan ruang terbuka hijau yang nyaman untuk masyarakat sendiri. Dan itu juga menjadi bagian dari kita menjaga lingkungan kita. Kalau kita lingkungannya asri, pasti masyarakat yang beraktivitas di situ juga pasti lebih bahagia, lebih nyaman, lebih tenang untuk bisa berdomisili ataupun beraktivitas di lingkungan yang ditempati. Baik, perkembangan infrastruktur di Kota Makassar begitu cepat, berharap bisa dibarengi dengan ketersediaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat untuk kemudian bisa merasakan asrinya Kota Makassar. Karena oksigen-oksigen yang kita hirup ini diproduksi oleh tanaman begitu ya. Bukan tidak mungkin ketika ada program satu rumah harus ada satu pohon nampaknya. Saya malah berpikir begini, pelaku-pelaku bisnis, kalau rumah biasanya memang sudah biasa melakukan karena ada yang saya berpikirnya sebenarnya pelaku bisnis itu lebih care lagi, lebih aware lagi dengan lingkungannya. Bahkan kalau bisa aktivitas bisnis itu penuh dengan tanaman. Jadi bukan menjadi musuhnya pebisnis, tetapi menjadi teman ataupun sahabat dari pebisnis sendiri. Karena itu akan kelihatan Pak dengan bagaimana jumlah permintaan dari
pelaku bisnis untuk melakukan penebangan. Kalau Oke. itu berkurang berarti para pelaku usaha ini sudah merasa bahwa mereka lebih aware dengan lingkungan. Itu menjadi salah satu indikator juga ya? Iya, kalau saya sih kelihatan bahwa pelaku usaha ini memang sayang atau memang aware dengan lingkungan atau tidak. Itu Semoga kelihatan dari tidak situ. ada lagi pengajuan penebangan Iya, pohon. saya berharap Oke, seperti baik. itu. Terima kasih Ibu Puspa, Kepala Oke, Dinas sama-sama. Lingkungan Hidup Kota Makassar, Pak Muhlis Misbah yang merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Makassar. Demikian perbincangan kami dalam Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami dan tetaplah menerapkan protokol kesehatan untuk kemudian kita bersama-sama tetap sehat terhindar dari COVID-19. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa saudara.